Mengapa negara ini seperti terbelah? Dan apakah memang suatu saat nanti negara ini akan benar-benar terbelah? Jika kita melihat di salah satu negara di Britania Raya, lebih tepatnya di Skotlandia, terdapat seperti garis lurus yang mengarah barat daya dan timur laut. Garis tersebut seolah-olah membelah negara Skotlandia menjadi dua bagian, yaitu bagian barat laut dan bagian tenggara. Garis yang membelah negara Skotlandia tersebut dikenal sebagai The Great Glen Fault atau sesar besar Glen. Great Glen Fault, kita sebut saja GGF, merupakan tipe Strike Slip Fault atau sesar geser mendatar, di mana bagian barat laut dari bidang sesar bergeser ke arah barat daya, sementara bagian tenggara dari sesar bergerak ke arah timur laut. Di tengah-tengah dua bidang sesar tersebut, terbentuk jajaran danau tektonik yang memanjang, mulai dari Loch Lochy, Loch Oich, dan tentu saja danau Loch Ness yang terkenal dengan makhluk mitologinya yaitu monster Loch Ness. Loch Lochy memiliki kedalaman 70 meter. Untuk Loch Oich hanya memiliki kedalaman sebesar 44 meter, sementara itu Loch Ness memiliki kedalaman mencapai 230 meter. GGF pertama kali diteliti oleh William Quarry Kennedy, seorang geologis Skotlandia pada tahun 1930-an, dan dipublikasikan pada tahun 1946. Lalu sebenarnya sejak kapan sesar ini terbentuk? Jika kita bicara asal mula sesar GGF, kita harus mundur sangat jauh. Kita harus kembali di masa di mana di bumi masih terdapat dua benua, yaitu Gondwana dan Laurentia. BTW, Laurentia dan Laurasia itu beda ya. Laurentia itu lebih tua dibandingkan Laurasia. Bisa dikatakan, Laurasia itu hasil evolusi dari Laurentia, ketika beberapa lempeng mikro yang lainnya bergabung menjadi satu bersama dengan Laurentia. Laurentia sendiri saat ini menjadi benua Amerika Utara dan sekitarnya, termasuk juga Greenland. Sekitar 500 juta tahun yang lalu, atau pada periode Kambrian, sebagian wilayah Britania Raya masih berada di superkontinen Gondwana, dan sebagian lainnya berada di Laurentia. Kemudian pada periode Ordovisian, atau sekitar 480 juta tahun yang lalu, terdapat sebuah mikrokontinen yang lepas dari induknya yaitu Gondwana. Mikrokontinen tersebut dikenal sebagai Avalonia mikrokontinen, di mana di dalamnya terdapat sebagian tubuh dari Britania Raya. Mikrokontinen Avalonia bergerak ke arah utara, sehingga pada akhirnya di akhir periode Silurian dan awal periode Devonian atau sekitar 430–390 juta tahun yang lalu, mikrokontinen Avalonia bertabrakan dengan benua Laurentia, yang pada akhirnya menyatukan Britania Raya yang kita kenal saat ini. Peristiwa tabrakan benua Laurentia dan mikrokontinen Avalonia dikenal sebagai orogeny Caledonia. Orogeny atau orogenesa sendiri merupakan suatu peristiwa tumbukan antara lempeng tektonik yang sangat kuat dan cepat, sehingga menimbulkan zona deformasi atau perubahan bentuk pada area di sekitar tumbukan lempeng tersebut. Tapi jangan dibayangkan bahwa tumbukan lempeng ini terjadi 1-2 hari atau 1 tahun 2 tahun. Tidak, tetap butuh waktu yang lama, jutaan tahun. Contoh paling umum dari proses orogenesa adalah terbentuknya pegunungan Himalaya, di mana terjadi tumbukan antara lempeng Eurasia dan juga lempeng India. Selain itu, di Indonesia juga ada, yaitu Pegunungan Jayawijaya. Hasil proses Caledonia orogeny sampai saat ini masih bisa dilihat secara jelas di bagian utara negara Skotlandia. Kita masih bisa melihat secara jelas pegunungan yang memiliki tekstur yang lebih kasar dibandingkan bagian selatan Skotlandia maupun Inggris. Walaupun pada awalnya wilayah Skotlandia berada pada dua lempeng tektonik yang berbeda, namun pada sekitar 200 juta tahun yang lalu, terjadi proses rifting, atau pelebaran lempeng samudra akibat pergerakan lempeng tektonik yang berbeda arah. Proses rifting ini akhirnya membentuk Mid-Atlantic Ridge, dan akhirnya juga memisahkan benua Amerika Utara dan Eropa, termasuk di dalamnya Skotlandia. Sesar GGF pada awalnya tidak nampak karena tertutupi oleh lapisan es yang sangat tebal, yang terjadi pada kala Pleistosen atau yang lebih dikenal sebagai zaman es, yang terjadi pada sekitar 2,6 juta tahun yang lalu sampai sekitar 15.000 tahun yang lalu. Hal ini menjadi hal yang lumrah, melihat posisi negara Skotlandia yang berada pada lintang atas dan berdekatan dengan kutub utara, menjadikan wilayah ini terselimuti oleh lapisan es yang sangat tebal.
Ketika zaman es berakhir, sekitar 11.700 tahun yang lalu, hal ini menyebabkan terjadinya pencairan tubuh es yang sangat masif, yang dampaknya terjadi penggerusan atau erosi besar-besaran pada jalur sesar GGF. Hal ini sangat wajar karena pada umumnya batuan yang berada di antara dua bidang sesar mengalami breksiasi, sehingga batuannya lebih rapuh dan mudah hancur. Proses tersebut pada akhirnya meninggalkan beberapa danau tektonik yang memanjang di tengah sesar GGF, salah satunya Danau Loch Ness. Sejauh mana pergeseran sesar ini pun sampai saat ini juga masih menjadi sebuah perdebatan di kalangan peneliti. Terdapat peneliti yang mengatakan bahwa pergeseran sesar GGF mencapai 100 km. Ada pula yang menyebutkan pergeserannya mencapai 300 km. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa pergeseran sesar GGF mencapai 1000 km, walaupun pada akhirnya direvisi menjadi 700 km saja. Namun, jika kita mengacu pada penelitian terbaru yang diterbitkan di Journal of the Geological Society pada tahun 2024, pergeseran mendatar sesar GGF terjadi sejauh 250 km sampai 300 km, yang terjadi pada periode Silurian atau sekitar 443 juta tahun yang lalu sampai 419 juta tahun yang lalu. Mengenai keaktifan serta pergeseran sesar GGF di masa modern ini juga masih menjadi sebuah perdebatan. Beberapa menyatakan bahwa sesar ini sudah tidak aktif, namun yang lainnya menyatakan bahwa sesar ini masih aktif secara berkala. Hal ini dibuktikan dengan data seismik yang menunjukkan bahwa pergeseran sesar GGF masih terus aktif. Belasan gempa bumi juga pernah tercatat di negara Skotlandia, salah satunya yang terjadi di Inverness, sebuah kota yang tepat berada di jalur sesar GGF. Pada tahun 1816, terjadi gempa dengan kekuatan 5,1 skala Richter di dekat Inverness, yang menurut para peneliti, gempa tersebut dihasilkan oleh aktivitas sesar GGF. Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Lego dari @rifkita. Mas, kenapa di daerah pegunungan kapur seperti Kabupaten Blora terdapat banyak sekali pohon jati dan minyak bumi? Apakah ada hubungan kapur, jati, dan minyak bumi? Kalau ngomongin minyak bumi itu ya rumit, banyak parameternya, mulai dari lingkungan sedimentasi, terus reservoir, terus porositas batuan, kitchen, struktur tektonik di sana. Jadi ya terlalu panjang kalau dijelasin masalah minyak bumi itu. Tapi kalau hubungannya sama jati, kapur dan jati, ya memang ada hubungannya. Karena kesesuaian lahan jati itu memang sangat sesuai jika di daerah pegunungan kapur atau kars. Karena jati itu salah satunya itu paling butuh unsur hara itu kalsium. Nah, karena pegunungan kapur itu kapur sendiri itu unsur kimianya itu CaCO3, ya berarti unsur kalsiumnya sangat tinggi, ya makanya sesuai dengan jati. Terus lagi jati kan butuh kondisi lingkungan yang tidak terlalu banyak air, maksudnya tidak bisa menggenang. Nah, daerah kars itu sendiri kan juga lebih mudah meloloskan air karena karakter kars kan itu kan punya porositas yang sangat tinggi. Makanya kenapa sangat cocok daerah pegunungan kapur kayak di wilayah Blora, zona Rembang, ataupun Kendeng, bahkan di pegunungan selatan kayak Gunung Kidul ataupun Malang Selatan, Blitar itu sangat cocok. Karena ya memang sangat sesuai kalau masalah dari segi kebutuhan nutrisi dan juga dari kondisi lingkungan, terutama masalah drainase. Nice, next. Dari @21C Muhammad Dava Asyakipr 7. Mas mau tanya, kok bisa sih api warna biru blue fire di Kawah Ijen jarang banget di gunung-gunung lain gitu itu gimana kebentuknya? Mohon dijawab ya. Blue fire itu nggak salah di dunia itu cuma ada dua, satunya di Ijen, yang satunya lupa saya di Afrika kalau nggak salah, di gunung api di Afrika. Saya sendiri sebenarnya pengen membahas ini, cuma sampai saat ini saya belum menemukan paper ataupun hasil riset yang menjelaskan secara detail mengapa gunung api di Ijen itu bisa muncul blue fire itu. Sampai saat ini saya belum menemukan risetnya. Mungkin di sini ada yang pernah nemu paper ataupun jurnal ilmiah tentang riset blue fire di Ijen, tolong dibagi linknya. Saya sampai saat ini masih nyari. Nanti kalau misalkan udah ketemu, mungkin saya akan bahas. Nice, next.
Dari @redipart, Bang, kenapa gunung api tipe B bisa menjadi gunung api tipe A seperti Gunung Sinabung? Apakah berhubungan dengan aktivitas tektonik? Apakah kasus ini sama seperti Gunung Anak-Rakatau? Konsepnya gini, gunung api tipe B itu kan yang bikin konsep ini kan sebenarnya dari PVMBG. Itu untuk mengklasifikasi gunung api yang tidak ada catatan erupsinya sejak tahun 1600. Jadi mungkin erupsi sebelum 1600 ya mungkin saja. Lah kenapa bisa menjadi tipe A? Ya karena kalau magmanya bisa keluar ya bisa kembali ke tipe A. Jadi kalau gunung api itu kan punya siklus erupsi itu sendiri-sendiri. Misalkan ada yang hampir setiap tahun itu erupsi kayak Merapi, Semeru itu mungkin ya 1-2 tahun itu bisa erupsi. Ataupun yang erupsinya singkat tapi besar kayak misalkan Krakatau, terus Kelut itu jarang tapi kalau erupsi besar. Ada pula yang mungkin ratusan atau ribuan tahun baru erupsi, bisa saja. Nah itu kembali lagi ke situ juga faktor itu. Yang faktor lain itu sebenarnya di bumi itu, di bawah permukaan kita itu banyak sekali magma itu yang berusaha keluar. Banyak sekali. Cuma yang keluar ya mungkin 1-2 yang jadi gunung api sekarang. Tapi sebenarnya banyak sekali. Ya mungkin karena ada kondisi tertentu di mana ada rekan atau mungkin ada jalur magma keluar ke atas terus bisa kembali aktif ya mungkin saja. Jadi gunung api dari tipe B ke tipe A mungkin, ya sangat mungkin. Karena tipe B sendiri pun sebenarnya masih aktif cuma tidak memiliki catatan erupsi sampai tahun 1600. Kan tipe B juga masih ada aktivitas solfatara dan fumarola umumnya, yang menunjukkan bahwa gunung api itu masih aktif. Kurang lebih seperti itu. Nice, next. Dari @momotv4484, Bang mau tanya, apakah dulu wilayah Banyuwangi Selatan merupakan gugusan gunung api purba? Ya, sebagian wilayah selatan, bukan hanya Banyuwangi ya, Pulau Jawa itu sebenarnya adalah gunung api purba atau gunung api fase pertama di Pulau Jawa. Sebelum yang sekarang di tengah kayak Ijen, Raung, Argopuro dan sebagainya, itu sebelum itu gunung api di Jawa itu di selatan, yang sekarang di pantai selatan itu sekitar di periode Miosen, sekitar ya mungkin 20-10 juta tahun yang lalu. Itu gunung apinya di selatan, terus berhenti, aktivitas vulkaniknya berpindah ke utara, dan sekarang jadi gunung api yang kita kenal sekarang itu, jajaran gunung api yang sekarang. Jadi kalau di selatan itu di selatan Jawa kalian bisa menemukan logam-logam atau mineral yang punya nilai tinggi kayak emas ataupun ya mineral lainnya, yaitu hal yang wajar karena proses alterasi batuannya sudah terekspos. Jadi kalau nemu emas di sana ya itu hal yang wajar. Dah gitu aja, terima kasih yang udah nonton, udah komen, udah subscribe. Seperti biasa jika kalian punya pertanyaan tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time.